Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam. Udah masuk semua ini ke dalam kelas? Udah. Kalau gitu ibu absen dulu ya. Mana tadi Raja Uja hadir? Hadir, Bu. Lagi Kanasta Insan. Hadir. Lagi Kanasta Insan. Hadir. Oke, semuanya udah hadir. Kalau gitu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti pelajaran yang kita pelajari lebih mudah menyerap ke otak kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, nah ibu mau kalian semua berdiri dulu. Coba berdiri dulu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ibu mau ngajak kalian senam otak dulu. Jadi kalau ibu bilang 1, tepuk sekali. Ibu bilang 2, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang 3, tepuk 3 kali. Oke, bisa? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Iya, semua berarti udah bisa fokus. Oke, kalau gitu kita mulai dulu. Karena ibu, hari ini kita akan belajar IPA. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tumbuh-tumbuhan. Ya, kita hari ini akan belajar tentang tumbuhan hijau. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, akan ibu jelaskan sedikit apa itu tumbuhan hijau. Tumbuhan itu merupakan makhluk hidup sama seperti kita manusia. Nah, kalau makhluk hidup itu pasti dia butuh berkembang biak, ya kan? Jadi kalau butuh berkembang biak, dia harus minum dan harus makan juga. Nah, kalau manusia, kalau buat dia makan, itu dengan cara memanfaatkan yang ada di alam ini. Seperti tumbuh-tumbuhan tadi, dimasak, buah-buahan, hewan. Nah, kalau tumbuhan gimana cara makannya? Ada yang tahu? Dimasak. Tumbuhan Enggak. bisa masak? Enggak. Tumbuhan bisa masak? Ditanam. Jawabannya bisa, tumbuhan juga bisa masak. Nah, nama proses tumbuhan memasak itu adalah disebut fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan proses tumbuhan ketika dia memasak. Oke, kalau gitu ibu akan tunjukkan sebuah video yang menunjukkan proses fotosintesis. Jadi kalian harus tonton, karena nanti bakalan ibu kasih soal, jadi harus dipahami videonya. Wow, hai teman-teman. Iya ya, Arya, kamu tahu tidak bahwa manusia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti tumbuh-tumbuhan? Nah, Tahu dong, Kapten. Karena tumbuhan menghasilkan makanannya dari proses fotosintesis. betul sekali Arya. Nah teman-teman, fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan pada klorofil di dalam daun. Aku pengen lihat prosesnya, Kapten. Kau ingin lihat prosesnya? Aha, aduh, Kapten ada yang lupa ya? Gobi, Kapten. Aduh, betul sekali Globi. Di mana Globi? Globi, di mana Anda? Di sana, Kapten. Oh iya di sana. Oh, maaf Globi, kamu tidak bersama-sama tadi dengan kita ya. Maaf ya Globi ya. Kapten. Iya, betul sekali Arya. Halo teman-teman, sekarang Globi sudah bersama kita. Globi, coba kamu tunjukkan pertanyaan Arya tadi, yaitu tentang proses terjadinya fotosintesis. Tunjukkan Globi. Nah Arya, seperti inilah prosesnya. Akar menyerap air yang ada di dalam tanah. Kemudian daun menyerap karbon dioksida. Air yang diserap oleh akar dan karbon dioksida yang diserap oleh daun kemudian bercampur dengan sinar matahari. Nah, inilah yang disebut fotosintesis. Betul Alia. Dari proses inilah terbentuk glukosa dan oksigen. Oksigen dilepas ke udara, sedangkan glukosa disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan.
Betul sekali. Glukosa yang diedarkan selain digunakan untuk tumbuh dan berkembang biak, juga disimpan sebagai cadangan makanan. Iya tuh Kapten, Hmm. sebagian besar bagian tumbuhan yang kita makan merupakan cadangan makanan dari tumbuhan tersebut. Ya. Dan setiap tumbuhan memiliki tempat yang berbeda-beda loh untuk menyimpan cadangan makanannya. Beberapa tumbuhan menyimpan cadangan makanan di dalam umbi atau akar. Ya, seperti bawang, singkong, ubi jalar, dan kentang. Nah, tumbuhan lainnya nih Arya menyimpan cadangan makanannya di dalam batang loh. Contohnya lembu dan sagu kan Kapten? Betul sekali. Tapi ada juga loh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya itu di dalam buah. Aduh, ini mah gampang banget Kapten. Seperti mangga, jeruk, apel, dan lain sebagainya. Pintar sekali kamu Arya. Biji juga menjadi tempat beberapa tumbuhan menyimpan cadangan makanannya loh Arya. Betul banget tuh Kapten. Contohnya padi, Tadi jagung, jagung. dan kacang kedelai. Pintar sekali kamu Arya. Hampir semua bagian tumbuhan hijau dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Iya Kapten, kita sebagai manusia memanfaatkan tumbuhan hijau sebagai sumber makanan karena tumbuhan kaya akan nutrisi yang bermanfaat. Manusia, hewan pun memakan tumbuhan hijau karena nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ayo Alia, apakah kamu tahu juga contoh bagian tumbuhan hijau yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia? Ayo. Tahu dong Kapten, pasti bagian akar tumbuhan kan? Ya. Contohnya singkong yang diolah menjadi keripik singkong. Enak sekali itu Alia. Tapi sebaiknya singkongnya diolah terlebih dahulu loh Alia. Memangnya kenapa Kapten? Karena ada tanaman singkong terdapat racunnya juga loh. Oh iya Kapten, Ya. bagian batang tumbuhan juga dapat loh dijadikan bahan makanan. Contohnya tebu Kapten. Oh ya, betul sekali Alia. Batang tebu itu bisa dikonsumsi langsung loh. Atau diproses menjadi Alia, Globi. Wow, betul sekali. Batang tebu itu bisa diproses langsung menjadi minuman sari tebu. Duh, Bobby nggak pakai bahagia nih. Daun pun dapat dijadikan bahan makanan loh Kapten. Betul sekali Alia. Contohnya daun bayam yang dapat diolah menjadi sayur bayam. Ada pula loh bunga yang dapat dijadikan sebagai makanan. Ayo. Contohnya bunga pepaya ya Kapten, yang dapat diolah menjadi oseng. Betul sekali. Oseng bunga pepaya itu merupakan makanan khas Manado yang paling lezat. Nah, buah merupakan bagian yang dapat dimakan langsung Alia. Betul tuh Kapten, selain bisa dimakan langsung, buah bisa diolah juga loh Kapten. Contohnya, pisang dapat dimakan langsung dan juga bisa digoreng. Oh ya. Nah, biji dapat pula dijadikan sebagai makanan. Betul tuh Kapten, seperti biji kacang hijau dan juga biji kedelai. Akan tetapi harus diolah terlebih dahulu loh Kapten. Oh ya? Oke lah. Udah paham kan video tadi? Nah lanjut tuh. Nanti kan ya. Nah gitu kan udah paham. Coba ibu tanya lagi. Gimana tadi proses fotosintesisnya bilangnya? Akar menyerap air, kemudian daun menyerap Karbon dioksida. karbon dioksida. Nah, di antara akar menyerap air dan
daun menyerap karbon dioksida ini, matahari menyinarinya. Itulah yang disebut proses Sintesis. kemudian setelah itu menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, glukosa itu dia disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Tapi ada juga yang disimpan sebagai cadangan makanan. Ada yang disimpan di akarnya, di batangnya, di buahnya. Contohnya kalau yang di akarnya tadi seperti Ubi. wortel, ubi. Kalau yang di batangnya contohnya seperti tebu, sagu, dan seterusnya. Oke, kalau gitu ibu kasih tugas. Ada 5 soal pilihan berganda. Kalian harus jawab ya. Oh iya, sebelumnya udah tahu kan hewan pemakan tumbuhan itu disebut apa? Herbivora. Kalau pemakan daging disebut karnivora. Kalau pemakan segalanya omnivora ya. Ini punya Ujang, punya Reza. Nah, kasih waktu 5 menit aja ya. Soalnya gampang-gampang kok. Nah, mulai. Buat namanya di atas ya. Siap Rega, namanya udah boleh nama panjangnya. Oke, Rega udah siap. Rega juga udah siap. Aja udah siap. Namanya udah. Oke, nanti ibu koreksi di rumah. Ini akan jadi nilai kalian ya, akan jadi tambahan nilai kalian. Oke anak-anak, mungkin cukup sampai di sini aja pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Nah, nama proses tumbuhan ketika membuat makanan itu disebut fotosintesis. Kemudian manusia dan hewan juga membutuhkan tumbuhan, ya kan, untuk dijadikan makanan. Hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Contohnya itu seperti kambing, rusa, lembu, sapi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dicermati dan dipahami dengan baik, dan ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.